Bahwa kemudian mengucapkan salam atau doa dari umat beragama lain kemudian dianggap mencampur adukkan, ini nampaknya yang tidak bisa saya benarkan gitu, atau tidak bisa saya terima sebagai sebuah pendapat atau hasil ijtima gitu ya. Karena ya boleh dong saya punya pendapat gitu kan. Ya karena yang namanya orang nyapa gitu ya dengan bahasa, dengan salam itu kemudian tidak membuat kita menjadi mereka, tidak kemudian membuat kita jadi beragama atau meyakini agama mereka. Sama seperti ketika kita mengucapkan good morning misalkan, apakah kita otomatis menjadi orang Inggris? Enggak. Kita tetap sebagai orang Indonesia, KTP-nya ya KTP Indonesia, tidak otomatis menjadi warga negara Inggris atau Amerika misalkan gitu ya. Ketika menggunakan bahasa-bahasa mereka, sama seperti agama juga menurut saya. Ketika mengucapkan salam atau bahasa atau kalimat-kalimat yang ada dalam keyakinan agama lain, itu tidak kemudian otomatis membuat kita menjadi bagian dari mereka atau mencampur adukkan agama kita dengan agama mereka. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cornelius Ginting. Nah, baru-baru ini ya MUI mengeluarkan fatwa bahwa haram ya mengucapkan salam kepada agama lain karena dianggap mencampur adukkan kepercayaan. Ini adalah pandangan MUI. Nah, jikalau pandangan Mas Arief ya, dia berbeda dari yang disampaikan oleh MUI, dan juga ya ada banyak orang yang tidak setuju ya. Nah, salah satu di sini dia mengatakan dengan mengucapkan salam kepada agama lain tidak membuat kita itu menjadi agama lain atau berpindah menjadi agama lain. Nah, saya tidak membahas ke arah sana, ya tentu itu menjadi urusan internal umat muslim sendiri ya. Tetapi bagaimana kita sebagai umat Kristen, bolehkah kita mengucapkan salam agama orang lain ya? Orang Kristen ya boleh saja mengucapkan salam kepada agama lain seperti ya assalamualaikum, nah sebagai tanda penghormatan dan keramahan. Nah ini menunjukkan sikap saling menghargai antar umat beragama dan mendukung harmoni sosial. Namun penting ya setiap individu untuk memahami konteks dan makna salam tersebut. Jadi tidak boleh dibikin di luar konteks ataupun bercanda mungkin berlebihan. Nah ini bisa menyinggung agama muslim ya. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman jika salam ini dianggap bagian dari ibadah agama orang lain. Oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan perasaan dan pandangan orang lain serta menjaga niat tulus dalam berinteraksi. Nah, inti dari salam sebenarnya adalah menciptakan kedamaian dan persaudaraan yang merupakan nilai universal ya. Jadi sekali lagi, kita sebagai umat Kristen, kita harus bijak juga menggunakannya. Kalau teman kita yang beragama muslim sekiranya tidak nyaman dengan sapaan kita seperti itu, ya lebih baik yang netral-netral aja ya. Sebenarnya kalau kita dari pihak Kristen tidak ada masalah ya. Nah, jikalau dilihat dari sudut pandang Alkitab, ya, Alkitab menekankan kasih penghormatan antar sesama umat manusia. Itu ada di dalam Matius 22 ayat 39. Nah, tidak ada larangan khusus tentang penggunaan salam agama lain. Nah, prinsip utama adalah menunjukkan kasih, damai, dan saling menghormati yang sesuai dengan ajaran Yesus tentang kasih kepada semua orang tanpa memandang agama. Nah, terus bagaimana menurut beberapa tokoh ya orang Kristen ataupun Katolik? Nah, kalau menurut Yusuf Manubulu ya mengatakan bahwa mengucapkan salam kepada agama lain sebagai bentuk penghormatan dan keramahan diperbolehkan selama ya tidak mengandung unsur penyembahan atau doktrin teologis yang bertentangan dengan iman Kristen. Yang kedua, Yakub Utama ya menggarisbawahi pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan. Menurutnya, salam adalah bentuk komunikasi sosial yang membantu memperkuat harmoni antar umat beragama. Dan ada juga yang berkata menekankan bahwa mengucapkan salam agama lain adalah bagian dari etika Kristen untuk mencintai dan menghormati sesama selaras dengan ajaran Yesus tentang cinta kasih universal. Jadi, mengucapkan salam agama lain adalah jembatan kasih dan toleransi, mencerminkan inti ajaran Kristus, menghormati dan mencintai sesama tanpa sekat, membangun dunia yang lebih harmonis dan damai. Ya, tetapi ya tentu saja penafsiran orang-orang Kristen itu berbeda-beda. Ya, nah kalau menurut kalian seperti apa? Nah, coba kasih di kolom komentar.
apakah oke-oke aja atau bagaimana?